Itulah puncak Merapi. Inilah rekaman video terakhir saya di Gunung Merapi. Hari ini, saat memutarnya kembali setelah lebih dari 1 dekade, ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa di mana saya merasa sangat bodoh. Waktu itu belum ada penutupan jalur pendakian dan larangan ke puncak seperti saat ini. Saya dan beberapa rekan di base camp Selo mulai mendaki saat malam tiba. Menembus kegelapan malam di jalur hanya dengan bantuan cahaya headlamp. Nenda di Batu Gajah saat ngantuk menyerang. Besoknya lanjut ke Pasar Bubrah. Tanah lapang yang tertutup pasir vulkanis. Merapi. Kami mau ke puncak sana. Bentar lagi, istirahat dulu. Ini apa, in memoriam ya? Ini in memoriam. Beberapa batu prasasti yang bertuliskan beberapa nama. Entah karena dikuasai ego atau tak paham bahwa sebenarnya batu itu adalah pengingat bahaya. Saya malah membuat video sambil tersenyum, tanpa empati, tanpa rasa bersalah. Saya hanya fokus dan takjub pada keindahan di sana. Langit biru, lautan awan, Gunung Merbabu yang terlihat gagah di depan. Saya malu luar biasa saat melihat rekaman ini. Saat itu, yang ada di kepala dan pikiran cuma satu. Saya harus ke puncak. Tak sah pendakian tanpa jejak kaki di titik triangulasi. Tanpa sedikit pun peduli resiko yang mengintai di setiap hembusan nafas. Trek berpasir menyambut saat mulai bergerak menuju puncak. Ganas, adrenalin memacu kencang. Membuat saya makin merasa tertantang. Kaki selangkah ke atas, 2 langkah turun. Begitu seterusnya. Ini harus ditaklukkan, pikiran saya waktu itu. Tanpa bantuan tongkat, sepatu tanpa gaiter, saya terus berjuang untuk lolos dari pasir lereng Merapi. Ego dan kesombongan seolah makin memacu semangat. Akhirnya saya berhasil melangkah di jalur sempit, hanya pas untuk 1 kaki. Sebelah kiri jurang kawah, di mana asap belerang keluar dari celah lubang. Sebelah kanan jurang pasir. Satu kesalahan kecil, saya berakhir di kawah Merapi. Mungkin jalur sempit itu adalah jalur punggung naga yang masih tersisa pasca erupsi. Tak terpikirkan sedikit pun, menyusuri jalur sisa punggung naga, saya seolah berjalan di garis tipis, batas antara ada dan tiada. Hanya perlu sedikit getaran bumi, cerita dan takdir akan berkata lain. Saya terus berjalan. Di pikiran hanya ada kata puncak. Berdiri di titik tertinggi yang mungkin puncak 5 Garuda yang tersisa, bagi saya wajib. Tanpa sedikit pun mikir, prinsip itu dapat membuat saya kehilangan segalanya. Sambil menunggu pendaki lain di puncak untuk turun, saya berdiri di bibir kawah. Jarak dari lubang kawah mungkin sekitar 9-10 meter di bawah saya. Perhatikan foto ini. Saya berdiri sambil tersenyum dengan bendera merah putih di tangan. Merasa gagah berani, merasa hebat. Tapi jujur Li, saat berdiri di sana, kaki saya gemetar. Tak sanggup berdiri tegak dan tak mau menoleh ke belakang ke arah kawah.
Senyum palsu yang kalian lihat sangat berbeda dengan apa yang saya rasakan saat itu. Tegang, takut, deg-degan kalau sampai merosot dan jatuh ke kawah. Andai terjadi, mungkin saya tak akan ada di sini untuk menceritakan kebodohan itu. Jam 10 pagi, saat paling berbahaya. Di jam-jam seperti itu, angin biasanya akan mengangkat asap belerang beracun dari dasar kawah langsung ke atas, tepat ke tempat saya berdiri. Waktu itu saya tak tahu, atau lebih tepatnya tak peduli. Pikiran saya cuma satu, puncak. Terus melewati sisa jalur punggung naga, lalu memanjat batuan vulkanis yang sangat rentan. Terasa getaran kecil setiap tangan mencengkram dinding batu. Kaki gemetar, keringat dingin mengucur. Saya terus memanjat. Kepala sudah dikuasai ego. Hingga akhirnya saya berdiri di puncak Merapi. Bendera merah putih berkibar di tangan. Merasa seperti seorang pahlawan yang berhasil memenangkan peperangan. Kabut datang bercampur bau belerang. Awalnya tipis, lama-lama semakin tebal. Merasa situasi sudah tak kondusif, saya memutuskan turun. Tantangan lain datang. Tebing rapuh, pandangan terbatas oleh kabut dan bau belerang. Melewatinya bukan hal mudah. Meski akhirnya saya berhasil tiba kembali di jalur punggung naga dan pasar bubrah, lalu kembali ke base camp Selo. Saat menceritakan hal ini, rasa malu, bodoh, dan menyesal menguasai hati dan perasaan saya. Puncak Merapi telah hilang tersapu erupsi, tapi tidak dengan penyesalan dan kebodohan yang pernah saya lakukan di sana. Gunung tak butuh pahlawan. Gunung hanya butuh seorang pendaki yang pulang ke rumah dengan selamat untuk bercerita. Terima kasih sudah mampir di Rumah Himalaya. Rumah berita, rumah cerita.